Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kesempatan ini saya akan memaparkan gambaran besar sebenarnya apa sih isi makalah nakes teladan itu, karena bimbingan kemarin dengan Ibu Kepala Puskesmas saya lihat beberapa teman-teman masih mungkin ada yang kurang jelas. Jadi yang saya paparkan di sini adalah makalah nakes teladan saya sendiri kebenaran, karena ini yang paling saya kuasai ya. Jadi mudah-mudahan ini paling tidak bisa memberikan gambaran teman-teman sebenarnya langkah-langkahnya untuk menyusun makalah itu seperti apa dan apa-apa yang harus ada di makalah. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ini halaman sampul. Eh, Halaman sampul itu berisi pertama yang paling atas itu logo-logo eh, instansi-instansi kita, misalnya kan terkait dengan Kementerian Kesehatan, logo Jakarta, logo dinas, logo puskesmas, germas, dan paling kanan kalau memang itu terkait program itu bisa disertakan dengan logo yang menjadi identitas program. Kemudian di bawahnya judul, judul ini harus jelas, misalnya tujuannya apa, eh, menyasar apa, dilakukan di mana, dan kapan. Misalnya kayak ini meningkatkan capaian suspek TB di mana di Puskesmas Kecamatan Menteng kapan, itu tahun 2021 2022. Seperti yang masukan Ibu kemarin, kalau bisa memang inovasi kita itu ada singkatan-singkatannya, jadi untuk lebih memudahkan mengingat atau menjadi identitas kita. Jadi kalau misalnya kayak saya gini, kotak TB itu sebenarnya ada singkatannya. Kotak TB itu kolaborasi temukan suspek TB. Nah, saya buat logonya sendiri, logo kotak TB seperti ini. Kemudian ada nama kita dan rumpun yang kita lakoni atau kita jalani. Dan Puskesmas Kecamatan Menteng di sini suku dinas kesehatan Jakarta Pusat, karena memang kita lombanya masih tingkat Jakarta Pusat. Daftar isi, kemudian ada kata pengantar. Selanjutnya setelah itu lembar pengesahan. Jangan lupa lembar pengesahan di sini yang paling penting adalah ada tanda tangan Ibu Kepala Puskesmas dan Bapak KTU, Ibu Iga dan Pak Irwan. Kemudian biodata singkat kita, lalu latar belakang. Pertama latar belakang atau bab 1 pendahuluan. Latar belakang di sini itu idealnya permasalahan yang nantinya kita angkat itu kita bahas dulu secara global. Kalau misalkan kayak saya tadi kan capaian suspek TB. Jadi saya bahas dulu tentang bagaimana sih kondisi TB di dunia itu seperti apa. Jadi bisa kita lihat di paragraf 1 itu gambarannya tentang kondisi TB di dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih mengkerucut lagi, misalnya di Indonesia setelahnya. Atau langsung kayak saya di sini langsung ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian semakin mengkerucut, di sini ada Jakarta, Jakarta Pusat. Setelah itu Puskesmas Menteng. Jadi intinya adalah kalau di latar belakang masalah global, kalau ternyata masalah itu ternyata bukan masalah global, ya sudah, mungkin masalah itu adalah masalah Indonesia. Kalau ternyata bukan masalah Indonesia, mungkin memang itu masalahnya hanya provinsi atau Pulau Jawa misalnya. Tapi kalau ternyata tidak juga, misalnya hanya masalah di Provinsi DKI. Kalau tidak juga, mungkin hanya Jakarta Pusat. Kalau tidak juga, berarti memang masalah itu spesifik hanya kepunyaan Menteng. Tapi saran saya, kalau memang masalah itu cukup berdampak, kita bahas dulu di awal itu dalam gambaran besar. Lalu semakin mengkerucut, 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 dan akhirnya sampai di layanan kita. Seperti itu kalau untuk latar belakang. Kemudian ini gambaran umum lah wilayah. Ini bisa sama semua lah karena kan wilayah kita Menteng sama. Kalau ada data terbaru dari Mbak Eka lebih bagus lagi kalau ada data terbaru. Ini data yang saya pakai kemarin 2020. Kalau ada yang terbaru lebih bagus lagi teman-teman. Kemudian pembahasan atau bab 2. Identifikasi masalah di sini adalah
misalnya kita di layanan, masalah apa sih sebenarnya yang paling banyak muncul? Kalau bisa kalau misalnya kayak saya ini itu karena tiap bulan kan memang kita ada target UKP dan UKM. Nah, dua-dua target itu eh kalau kadang-kadang ada tercapai, kadang-kadang tidak tercapai. Nah, dari dua masalah itu dipilih yang mana yang jadi masalah prioritasnya. Itu makanya kita buat seperti ini. Ada namanya matriks USG untuk menentukan mana nih masalah yang paling prioritas. Nah, karena masalah yang pengen saya angkat sebenarnya adalah capaian suspek, bukan tingkat kepatuhan. Nah, memang akan kita arahkan untuk masalah yang kita angkat itu menjadi USG-nya atau urgency seriousness growth-nya menjadi total yang paling besar. Terserah teman-teman nanti di layanannya seperti apa. Misalnya di poligizi, kalau kayak contoh kemarin kan yang dibahas tuh ada Wulan bahas misalnya bawah garis merah. Mungkin sebenarnya masalah gizi yang lain juga ada. Tapi nantinya dari masalah-masalah gizi itu kita prioritaskan yang mana yang mau akan kita angkat. Misalnya nanti ternyata setelah diprioritas, oh ternyata memang paling penting itu membahas tentang bawah garis merah ini, misalnya seperti itu. Kita boleh rangkaikan masalah, tidak hanya satu masalah, bisa jadi di layanan kita sebenarnya ada 3, 4, 5 atau 10 masalahnya, tapi cuman satu yang akan kita pecahkan dari sekian banyak masalah itu, dengan harapan bahwa satu masalah itu bisa memecahkan masalah-masalah yang lain. Makanya kita bilang prioritas. Nah, kemudian dari masalah itulah nih yang tadi, maaf, ini kan yang tadi masalah yang diangkat itu, jadi yang ini nomor satu yang total USG-nya paling penting. Di sini kan kesimpulan kita bilang berdasarkan matriks di atas bla 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 bla, yang diangkat masalahnya adalah capaian suspek TB di puskesmas Kecamatan Menteng gitu kan. Rendahnya capaian bulanan suspek TB. Makanya yang mau dipecahkan masalahnya capaian suspek TB juga. Karena dia rendah, makanya kita mau meningkatkan seperti itu. Nah, inilah yang nantinya jadi masalah utama yang diangkat kalau di misalnya tulang ikan itu dia di bagian kepala, masalah utama yang mau dipecahkan. Kemudian untuk memecahkan masalah ini tentu pasti ada penyebab masalah dong, ada penyebab masalah. Penyebab masalah misalnya dari sisi manusia atau dari sisi alat dan bahan atau dari sisi metode atau dari sisi lingkungan misalnya. Jadi cara membaca tabel tulang ikan itu seperti ini. Maaf. Kenapa sih rendah capaian bulanan di puncak? Kenapa sih rendah capaian bulanan suspek TB di Menteng? Kalau dari sisi manusia, kenapa? Oh, yang pertama karena hanya petugas poli TB yang mengetahui detail layanan TB. Oh, kenapa bisa hanya petugas poli TB yang mengetahui detail layanan poli TB? Karena belum ada sosialisasi atau OJT petugas di layanan TB, begitu. Atau misalnya, kenapa sih rendah capaian bulanan suspek TB di Kecamatan Menteng? Karena kurangnya petugas poli TB untuk berkegiatan di dalam dan di luar gedung. Makanya capaiannya rendah dari sisi manusia atau dari sisi sumber daya. Nah, kenapa kurang petugas di poli TB untuk kegiatan dalam dan luar gedung? Karena kegiatan vaksin meningkat selama pandemi. Kegiatan vaksinasi COVID ini maksudnya, kegiatan vaksinasi meningkat selama pandemi. Nah, jadi ini adalah akibat, ini adalah sebab. Tapi bagi rangkaian ini adalah akibat, ini adalah penyebab. Jadi ini, saya ulang ya teman-teman. Ini adalah akibat, ini adalah penyebab. Tapi bagi ini adalah akibat, ini penyebab. Artinya ini menyebabkan ini menyebabkan ini. Nah, makanya tanda panahnya seperti itu. Ini menyebabkan ini menyebabkan ini. Seperti itu ya. Jadi ini adalah akibat.
Nah, contoh misalnya dari alat dan bahan. Belum ada kenapa sih rendah capaian bulanan suspek TB di Puskesmas Kecamatan Menteng? Karena pot dahak hanya di laboratorium dan poli TB. Nah, kita tanya lagi, kenapa pot dahak hanya di laboratorium dan di poli TB? Karena belum adanya pot dahak di layanan selain poli TB dan laboratorium. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Nah, kalau misalnya dari segi masih alat dan bahan juga, misalnya kenapa sih rendah capaian bulanan suspek TB di Puskesmas Kecamatan Menteng? Karena form TB 05 habis di poli selain poli TB sehingga pasien harus ke poli TB terlebih dahulu. Nah, itu menjadi penyebab kenapa capaian bulanan suspek TB rendah. Misalnya yang lain, kenapa sih capaian bulanan TB rendah? Karena harus mendiagnosa dengan TCM. Kenapa tidak apa? Kenapa harus kenapa tidak ada mendiagnosa dan TCM? Karena belum ada alat TCM pada awal tahun 2021. Nah, jadi ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Nah, semoga teman-teman paham ya alur ininya. Jadi alur panahnya itu adalah saling berangkai, sebab akibat. Jadi berantai. Atau misalnya dari segi lingkungan, katakanlah lingkungan. Nah, kenapa sih capaian suspek bulanan TB di Menteng rendah? Karena karena menurunnya kunjungan pasien di puskesmas. Kenapa menurun kunjungan pasien di puskesmas? Karena situasi pandemi. Nah, kalau diputar balik berarti situasi pandemi menyebabkan menurunnya kunjungan pasien di puskesmas. Menurunnya kunjungan pasien di puskesmas menyebabkan rendahnya capaian bulanan suspek TB. Seperti itu. Jadi ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Seperti itu ya. Jadi arah panah itu menunjukkan sebab dan akibat. Nah, ini dari segi lingkungan. Ada alat dan bahan, ada manusia, ada metode. Itu kenapa kemarin waktu kita eh, bimbingan dengan Ibu Iga nanya, nah teman-teman kan bikin alat, rata-rata pada bikin alat itu, dan bikin alat ini cuma satu komponen saja, seperti ini, satu komponen saja. Dari manusianya bagaimana? Dari metodenya bagaimana? Dari lingkungannya bagaimana? Itu kenapa Ibu coba tanyakan. Nah, apa maksudnya yang dilingkar-lingkari ini? Apa yang maksudnya dilingkari? Kenapa yang lain tidak dilingkari? Nah, ini adalah untuk mencari tahu yang mana bisa kita selesaikan dan yang mana tidak bisa kita selesaikan atau tidak akan kita selesaikan. Jadi lingkar-lingkar ini merupakan akar terakhir dari penyebab masalah rendahnya capaian ini. Jadi misalnya belum ada sosialisasi atau OJT petugas di layanan TB. Kenapa belum ada? Kan sudah tidak bisa dicari akarnya kenapa belum ada, gitu kan. Nah, inilah yang nanti kita selesaikan. Yang dilingkar-lingkari ini adalah yang kita selesaikan. Yang tidak dilingkari ini itu tidak bisa diselesaikan atau tidak akan diselesaikan. Contoh misalnya belum ada alat TCM pada awal tahun 2021. Kenapa saya tidak lingkari? Karena akhirnya ada alat TCM di pertengahan tahun 2021. Artinya masalah ini sudah selesai sehingga bukan masalah lagi untuk untuk tahun 2021, pertengahan tahun 2021. Nah, atau misalnya ini kegiatan vaksinasi COVID-19 meningkat selama pandemi. Kenapa ini tidak saya lingkari? Karena ini tidak akan saya selesaikan. Nah, tapi yang kegiatan seperti ini belum ada sosialisasi, itu kan bisa saya selesaikan. Makanya itu menjadi komponen-komponen yang akan membentuk inovasi kita nantinya. Nah, misalnya kayak gini, akan saya selesaikan belum adanya Poddahak di layanan poli TB, di layanan poli selain poli TB dan laboratorium. Nah, ini akan saya selesaikan, makanya saya lingkari. Atau misalnya ini form TB 05 habis di poli selain TB sehingga pasien harus ke poli TB terlebih dahulu. Ini akan saya selesaikan, makanya saya lingkari. Atau misalnya ini akar masalah dari sisi lingkungan.
situasi pandemi itu tidak bisa saya selesaikan. Makanya ini tidak saya lingkari karena itu situasi yang itu kondisi yang tidak bisa kita pengaruhi atau tidak bisa kita ubah atau kita tidak bisa intervensi. Sedangkan yang lain-lain misalnya dari segi metode. Kenapa capaian suspek bulanan TB di Puskesmas Menteng rendah? Karena alur layanan baru. Alur layanan maksudnya alur layanan poli ISPA. Adanya poli ISPA, gejala ISPA hanya ada di poli ISPA. Nah, kenapa alur layanan baru adanya poli ISPA dan gejala poli ISPA hanya di poli ISPA? Sehingga maksudnya kenapa itu menyebabkan rendah? Karena di situ belum ada Poddahak dan TB05 di poli ISPA sehingga menyebabkan penjaringan ISPA itu kurang karena belum ada Poddahak dan form TB05 yang dihadirkan di poli itu. Awal-awal poli ISPA. Kemudian kenapa capaian suspek TB rendah? Karena menurunnya penemuan kasus TB di unit pelayanan selain poli TB. Kenapa menurun penemuan kasus TB di unit pelayanan selain poli TB? Karena belum efektifnya koordinasi lintas program untuk menjaring kasus selama pandemi. Nah, ini kan bisa saya selesaikan. Makanya salah satu poin penyelesaian kotak TB adalah kolaborasi lintas program dan lintas sektor karena memang itu adalah akar masalah yang bisa diselesaikan dan akan diselesaikan. Lihat yang di lingkar-lingkar ini teman-teman, itu adalah akar permasalahan yang akan kita selesaikan. Nih contohnya. Nah, dari uraian itu misalnya yang saya lingkar-lingkari tadi. Nah, belum adanya sosialisasi petugas ini misalnya. Kemudian nomor 2 apa? Belum adanya Poddahak di unit pelayanan. Ini misalnya belum adanya Poddahak bla 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 dan sebagainya. Semua juga sama dibuat metrik USG-nya. Nah, yang mana yang paling tinggi? Itu yang kita prioritaskan untuk kita kerjakan terlebih dahulu. Bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya yang paling prioritas paling tinggi di sini adalah belum adanya Poddahak dan form TB05. Ini yang nomor 1 ya, yang paling tinggi. Kemudian belum ada form TB05 di unit pelayanan. Nah, berarti kan ini yang paling tinggi dari sisi alat. Makanya saya buat alat seperti itu. Nah, akar penyebab yang tadi itu kita lihat fakta dan datanya. Misalnya, memang belum adakah alat belum ada Poddahak dan TB05 unit pelayanan ISPA? Nah, faktanya dan datanya adalah unit pelayanan ISPA merupakan unit pelayanan baru diadakan sejak pandemi sehingga sarana dan prasaranya masih terbatas. Itu fakta dan datanya. Seperti itu. Nah, misalnya masalah yang lain. Belum ada kolaborasi lintas sektor untuk menjaring kasus TB selama pandemi. Sebenarnya sudah ada jejaring layanan, tapi misalnya kayak kami dulu di Menteng, di TB Menteng itu udah ada jejaring dengan Basnas, tapi karena Basnasnya pindah, jadi dia tidak mengirimkan lagi, makanya terjadi penurunan suspek juga dari situ karena kiriman sudah semakin berkurang. Nah, dari akar masalah ini, 6 akar masalah ini, 6 akar penyebab masalah ini, itulah yang kita rencanakan kegiatan dan buat inovasinya. Nah, misalnya yang pertama tadi Poddahak. Oh, apa yang kita mau buat dari Poddahak? Oh, konsep penyajian Poddahak dan form TB05. Terus akar masalah untuk yang form TB05 mau diselesaikan dengan apa misalnya? Oh, minta dicetak lagi di bagian pengadaan dan sebagainya. Misalnya yang tadi belum ada Poddahak di unit layanan selain TB dan lab, ya sudah kita sediakan fasilitas atau logistiknya. Belum ada sosialisasi atau OJT petugas di layanan TB, ya sudah kita lakukan penjadwalan atau OJT rolling petugas di layanan TB. Belum ada atau belum efektif kolaborasi lintas program selama pandemi, ya sudah kita lakukan koordinasi dan kolaborasi lintas program. Belum adanya koordinasi lintas sektor selama pandemi, kita lakukan koordinasi lintas sektor dengan di puskesmas kelurahan dan klinik-klinik swasta yang berjaring dengan puskesmas. Jadi semua bukan semua sih maaf, sebagian besar
akar masalah yang ada di tulang ikan, kita coba cari solusinya. Kalau memang itu bisa kita pecahkan dan ada solusinya. Nah, seperti ini misalnya dari alat dan bahan ada. Misalnya lingkungan. Lingkungan saya tidak eh, melakukan pemecahan masalah dari sisi aspek lingkungan karena tidak ada akar masalah yang bisa saya pecahkan dari segi lingkungan. Misalnya situasi pandemi, seperti saya bilang tadi, tidak mungkin saya mengubah situasi untuk pandemi. Tidak ada intervensi yang bisa saya lakukan untuk situasi pandemi, sehingga dari aspek itu tidak saya buat inovasinya. Tapi yang lain-lain ya ada. Dari segi manusianya apa, ya kita bikin sosialisasi. Dari segi metodenya apa, kita bikin koordinasi dan kolaborasi. Itu bisa. Itu yang jadi komponen-komponen pelengkap inovasi. Jadi tidak cuma satu aspek, tidak hanya buat alat, teman-teman. Alat itu salah satu komponen yang paling ditonjolkan, tapi bukan itu satu-satunya. Karena kita tahu bahwa akar permasalahannya banyak seperti itu. Atau kalau memang ternyata tidak ada masalah di manusia, tidak ada masalah di metode, memang murni masalahnya di alat. Nah, itu teman-teman harus berargumen kuat bahwa memang sumber masalahnya ini alat. Alatnya nggak ada gitu. Seandainya alat itu ada, masalah ini terpecahkan. Nah, apakah memang itu solusinya? Apakah memang alat itu satu-satunya solusi? Kalau memang itu satu-satunya solusi permasalahan dari masalah yang teman-teman angkat, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi harus benar-benar meyakinkan bahwa tidak ada masalah dengan manusianya, tidak ada masalah dengan metodenya, tidak ada masalah dengan lingkungannya. Memang hanya satu-satunya dari alat dan bahannya. Tapi saya pikir itu pasti tidak hanya satu aspek. Biasanya permasalahan itu masalah yang eh, sistemik. Artinya kalaupun misalnya nih ya, kalaupun misalnya ternyata masalahnya di alat, kan teman-teman tetap perlu sosialisasi alatnya juga nanti. Kalau ternyata teman-teman butuh alat baru untuk menyelesaikan masalah, ujung-ujungnya tetap harus mengajarkan penggunaan alat itu ke manusianya atau ke sumber dayanya. Seperti itu. Kemudian eh nah iya, masing-masing dari akar masalah yang tadi, yang lingkar-lingkaran ini, maaf, mana ya tadi? Ya ini yang di lingkar-lingkar ini yang akan kita selesaikan ini, itu yang kita uraikan menjadi rencana kegiatan. Jadi masing-masing akar masalah dibagi. Kegiatannya ini sekreatif teman-teman. Mau dipisah-pisah seperti apa? Ini saya modifikasi sendiri. Misalnya belum ada pot dahak, oh ya sudah, bikin konsepnya dulu seperti apa, kemasannya seperti apa, sosialisasinya kapan, reminder ke petugasnya kapan, pengembangannya kapan, dan refillnya kapan atau maintenance-nya kapan. Ini teman-teman modifikasi sendiri waktu pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, ini rencana kegiatan untuk eh, aktualisasinya, artinya 5W2H sesuai dengan faktor akar penyebabnya tadi. Nah, why apa tadi yang paling pertama, belum ada pot dahak. Ya sudah, bagaimana caranya membuat konsep penyajian pot dahak dan form TB05. Yang ini saja teman-teman kita pindahkan, yang ini kita pindahkan. Ini why-nya, ini how-nya. Nah, ini how, ini why, ini how, dipindah saja ke sini. Nah, what itu artinya sasarannya siapa? Oh iya, petugas kesehatan. Kemudian batas waktunya kapan? Sesuai dengan timeline kita ini tadi. Timeline kita, minggu pertama bulan November, seperti itu. Seperti ini. Kemudian tempatnya di mana? Kemudian siapa yang akan menjadi penanggung jawab atau pelaksana kegiatan? Seperti itu. Nah, setelah ini, baru kita setelah rencana yang tadi, tabel rencana kegiatan, baru kita lakukan pelaksanaan kegiatan atau hasil kegiatannya seperti apa. Ya, misalnya ini sudah ada, sebenarnya tabel ini hanya dikopas dari atas, cuman tinggal ditambahkan gambar dan keterangan. Keterangannya apa? Oh ya, telah dibuat konsep penyajian dan sebagainya. Gambar-gambar ini kita sertakan. Kalau ada screenshot chat seperti ini juga boleh. Misalnya sosialisasi di grup. Kalau memang belum ada sosialisasi secara
langsung, hanya sosialisasi di grup tidak masalah, itu juga bisa merupakan bukti. Kemudian pengembangan alat, misalnya ketika kita melakukan pembuatan alatnya, jadi semakin banyak foto semakin bagus teman-teman, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan inovasi teman-teman. Seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita lakukan evaluasi dan dampak kegiatan. Sebelum inovasi seperti apa dan setelah inovasi seperti apa. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Yang paling penting teman-teman sebenarnya itu tadi tentang tulang ikan, karena berkali-kali Ibu waktu pengarahan kemarin kan minta tulang ikan. Jadi konsep tulang ikan tuh intinya seperti itu. Jadi ada manusia, alat dan bahan. Alat dan bahan bisa terpisah teman-teman. Jadi misalnya alat apa, terus ada satu tanda panah lagi bahan apa gitu. Cuman di sini saya gabung alat dan bahan. Metode apa? Metode ini seperti alur gitu termasuk metode. Lingkungan itu yang di sekitar puskesmas tapi ikut turut mempengaruhi pelayanan di puskesmas. Kemudian ya seperti itu teman-teman. Nanti detailnya bisa dicari di internet juga, misalnya pengertiannya untuk manusia apa sih, alat dan bahan apa sih, metode apa sih, lingkungan apa sih. Cuman kalau memang kurang jelas bisa nanti kita diskusikan sama-sama seperti apa. Yang jelas intinya adalah yang teman-teman mau pecahkan itu yang dilingkari. Karena itu akar masalah atau ujung masalah yang menjadi penyebab dari masalah utama yang sudah teman-teman pilih untuk dipecahkan. Seperti itu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga makin terbuka. Tetap semangat teman-teman dalam berproses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.